Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang bisa dibilang akan membuat kalian sedikit tertawa sekaligus terpukau. Film ini berjudul The Death and Life Bobby Z, menceritakan tentang seorang narapidana yang harus disewa oleh seorang detektif untuk menjadi seorang gembong narkoba bernama Bobby Z. Hal itu detektif lakukan untuk menukarkan rekannya yang ditahan oleh gembong narkoba, dan Bobby Z lah yang akan diberikan kepada mereka. Namun saat pertukaran terjadi sedikit insiden yang menyebabkan Bobby Z tak jadi ditukar dan justru membuatnya harus berpura-pura menjadi Bobby Z nyata, yaitu ketika ia masuk ke dalam dunia gelap. Bagaimana aksi pria ini dalam menyamar menjadi seorang gembong narkoba? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh dua orang polisi yang sedang membaca sebuah identitas seorang yang bernama Tim Kearney. Pria yang cukup culun, di mana sedari kecil ia telah melakukan kriminal. Diawali oleh mencuri barang di suatu rumah pada umur 12 tahun, hingga dikirim ke Irak untuk menjadi tentara cadangan. Aksi keduanya dimulai ketika ia bersama rekannya mencuri di supermarket. Namun mereka justru tertangkap konyol karena rekan Kearney tak bisa masuk ke mobil. Dan aksi ketiganya adalah membunuh seorang penguasa penjara yang bernama Mad Dog. Pada awal Kearney masuk ke dalam penjara, ia tak takut dengan keberadaan Mad Dog yang terus menatapnya. Kearney bahkan mengajak Mad Dog untuk bercanda dan bergurau, yang membuat Mad Dog cukup emosi. Akhirnya, pada saat ada kesempatan, Mad Dog telah menyiapkan sebilah pisau untuk ia tusukkan kepada Kearney. Tetapi, Kearney justru telah siap terlebih dahulu. Ia menyayat leher Mad Dog hingga tewas, dan Kearney hanya mendapat beberapa pukulan dari anak buah Mad Dog saja. Kemudian mereka langsung mengeluarkan Kearney, memberinya foto seorang gembong narkoba bernama Bobby Z. Seorang pria bergelimang harta, wanita di mana-mana, dan merupakan seorang pengedar narkoba yang sangat cerdik. Prestasinya gemilang. Di awal karirnya, ia hanya menjual 2 tas narkoba, hingga berevolusi menjadi ratusan bahkan jutaan. Misi Kearney kali ini adalah ia harus menyamar menjadi Bobby Z. Kemudian, Cruz, salah satu polisi, menjelaskan tentang salah satu gembong narkoba lain yang bernama Huertero. Ia merupakan penguasa Meksiko yang kini sedang menahan rekannya yang bernama Moreno. Huertero ingin melakukan pertukaran Moreno asalkan Cruz harus memberikan Bobby Z padanya. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa mereka menyewa Kearney. Sebagai imbalan, mereka akan melepaskan Kearney apabila misi selesai. Tawaran pun diterima, karena jika Kearney tak menerima tawaran tersebut, ia akan dimasukkan kembali ke penjara dan bertemu kembali dengan anak buah Mad Dog. Ia belajar terlebih dahulu tentang apa makanan kesukaan Bobby Z, siapa pemain favorit sepak bolanya, dan hal-hal lain tentang Bobby Z. Hal tersebut dilakukan Cruz agar Huertero tak mencurigai Kearney yang menyamar sebagai Bobby Z. Setelah beberapa hari, Kearney belajar. Pada hari itu mereka langsung pergi menuju perbatasan Amerika-Meksiko untuk melakukan pertukaran. Sesampainya di sana, Cruz dan rekannya melihat Huertero yang dikelilingi oleh anak buahnya. Lalu ia mengeluarkan Kearney dan Huertero mengeluarkan Moreno. Namun saat mereka hendak melakukan pertukaran, Cruz justru melakukan sebuah tindakan yang cukup bodoh, di mana ia membunuh salah satu anak buah Huertero dan bahkan membunuh rekannya sendiri, yang membuat situasi kali ini sangat kacau. Huertero tak mempercayai Cruz dan justru membunuh Moreno. Sementara Kearney yang tak tahu apa-apa memutuskan untuk kabur dan pergi begitu saja. Saat Kearney sedang bersembunyi, ia tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang telah mengenalinya sebagai Bobby Z. Kini pun dijamu, diberi fasilitas mewah, dan tentunya ia bertemu dengan seorang wanita bernama Elizabeth. Kearney benar-benar merasa seperti terlahir kembali. Bagaimana tidak, Kearney bisa mendapatkan apa saja yang ia inginkan. Kemudian tak lama setelah itu, salah satu tangan kanan Huertero yang bernama Brian menyambut Kearney yang telah mengubah identitasnya sebagai Bobby Z. Ia diajak berkeliling memperlihatkan bisnis-bisnisnya, taman anggurnya yang memiliki ribuan hektar, serta bisnis gelap yang tentunya Don Huertero miliki. Saat mereka sedang berbincang, Elizabeth yang saat itu sedang bersama seorang anak bernama Kit merasa terganggu ketika seorang pria sedang bermesraan di dalam kolam bersama kekasihnya.
Ia pun sempat menegur pria tersebut, namun pria itu justru diam saja. Karena ingin memperlihatkan jika ia benar-benar Bobby Z, akhirnya Kearney menghampiri pria tersebut dan menenggelamkannya. Melihat hal tersebut, beberapa orang cukup terkejut dengan apa yang Bobby Z lakukan. Pada malam harinya, Kearney mulai bertemu dengan Elizabeth, dan tentunya Kit. Di sana mereka banyak berbincang tentang perubahan di hidup mereka masing-masing, dan pertemuan diakhiri dengan sebuah jamuan manis dari Elizabeth. Keesokan harinya saat Kearney baru saja terbangun, ia diberi informasi oleh Elizabeth bahwa saat Huertero tiba di sini, ia akan segera membunuh Bobby Z. Mendengar hal itu, Kearney terkejut. Ia lalu dengan cepat memakai pakaiannya dan berusaha untuk kabur dengan menggunakan kuda curiat. Saat Kearney hendak kabur, Kit yang melihat kejadian itu justru meminta pada Kearney untuk ikut bersamanya. Awalnya Kearney hanya terdiam, namun setelah beberapa anak buah Brian mulai berkumpul, Kearney membalikan kuda lalu menjemput Kit dan mereka pun langsung dengan cepat kabur. Anak buah Brian tak berhenti sampai di situ. Mereka tetap mengejar Kearney hingga ke gurun. Namun Kearney yang cerdas berhasil mempermainkan mereka dengan trik-trik lihainya. Lihat saja, Kearney yang hanya menggunakan seekor kuda bisa mengimbangi kekuatan para anak buah Huertero yang membawa mobil dan motor-motor. Masing-masing dari mereka ada yang mengalami luka-luka dan ada juga yang terbunuh. Sementara Kearney berhasil mengambil motor, membawa kembali Kit dan langsung dengan cepat kabur kemanapun mereka mau. Tetapi meskipun begitu, anak buah Huertero lebih jauh mengenali medan pertempuran mereka. Mereka membiarkan Kearney dan Kit kabur kemanapun yang mereka mau. Akhirnya saat mereka hendak kembali berjalan, mereka tiba-tiba mendengar suara helikopter. Dan ternyata helikopter tersebut membawa bom, serta menjatuhkannya tepat di hadapan mereka berdua. Hal itu membuat Kearney dan Kit ketakutan. Mereka pun dengan segera berlari hingga tiba di tujuan pemberhentian di sebuah batu besar. Kearney memperingati Kit untuk tetap bersembunyi di balik batu apabila ada seorang musuh yang mencoba untuk menculiknya. Benar saja, tak lama kemudian beberapa anak buah Huertero mulai mengetahui posisi mereka. Kearney pun berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan juga Kit. Kemudian, scene berpindah pada Brian yang mulai disiksa oleh Huertero karena ia dianggap tak becus dalam menjalankan tugasnya. Terlebih ia bisa-bisanya membiarkan Bobby Z begitu saja kabur. Brian pun disiksa dan begitu juga dengan Elizabeth yang diduga telah membantu Bobby Z kabur dari tempatnya. Saat di tengah kematiannya, Brian diseret dari mobil menuju gurun hingga tewas. Sementara Elizabeth, ia mendapat keringanan. Misinya hanya mencari keberadaan Bobby Z dan memberikannya padanya sesegera mungkin. Lalu scene beralih pada Gus yang saat itu menemukan jasad dari Brian di tumpukan sampah. Melihat hal tersebut, Gus semakin kesal dengan Kearney yang berani-beraninya kabur. Ia pun ditelepon oleh anak buah Mad Dog yang menginginkan Kearney untuk tewas. Gus memberitahu bahwa kini Kearney tengah berada di pegunungan San Diego dengan kondisi pincang. Memang benar, saat itu Kearney yang berhasil kabur dari anak buah Huertero langsung pergi ke pegunungan San Diego. Di sana ia menyewa sebuah kamar bersama Kit dan juga membeli 1 unit mobil rongsok. Setelah menyewa kamar, Kearney hendak meninggalkan Kit sendirian. Namun Kit menolaknya. Ia tetap mengikuti kemanapun Kearney pergi. Hingga akhirnya, Kearney luluh ketika Kit menceritakan jika ia sama sekali tak pernah bersekolah. Karena orang tuanya selalu membelikan uang-uang mereka kepada obat-obatan dan minum-minuman. Ia juga bercerita bahwa lusa adalah hari ulang tahunnya ke-12. Merasa mengenang masa kecil, Kearney akhirnya memutuskan membawa Kit jalan-jalan. Di sana ia membelikan Kit sepatu. Lalu Kearney menelpon salah satu sahabat terbaiknya, yaitu Mong. Sebenarnya Mong adalah sahabat dari Bobby. Kearney hanya mengaku-ngaku jika ia adalah Bobby Z yang sedang membutuhkan uang tunai. Mendengar hal itu, Mong lalu menyuruh Bobby Z untuk menemuinya di rumah. Telepon dimatikan. Di tempat penginapan mereka berdua, Johnson, anak buah dari Huertero, menemukan penginapan mereka setelah ia menyogok pemilik penginapan tersebut. Johnson pun menyelinap masuk ke dalam penginapan. Sembari menunggu kehadiran Kearney, ia mengasah terlebih dahulu senapannya. Dan di saat yang bersamaan, Kearney pun muncul setelah ia pulang berbelanja. Sebelum mereka memasuki penginapan, Kearney mempraktekkan bagaimana caranya bertengkar. Kit yang tak sabar ingin beristirahat hendak langsung memasuki kamar. Namun tiba-tiba Kearney melihat bekas ludah seseorang. Ia pun langsung mengambil Kit dan bersembunyi di balik mobil. Johnson yang menyadari keberadaan Kearney langsung membuka pintu untuk menembaknya.
Tetapi ia tak sadar jika di balik pintu tersebut telah disiapkan sebuah bom. Johnson pun tewas, dan Kearney langsung menghajar salah satu anak buahnya. Anak buah Johnson merengek untuk memohon ampun kepada Kearney, karena Kearney bukanlah seorang pembunuh. Ia mengampuninya dengan syarat ia harus memberikan motornya. Kearney pun langsung pergi bersama Kit ke tempat keberadaan Monk yang ternyata saat itu sedang bersama dengan Elizabeth. Di sana mereka rupanya memiliki rencana lain, yaitu Monk akan membawa Elizabeth pergi dari sini menggunakan perahu pribadinya. Keesokan harinya, Kearney telah terbangun dari tidurnya, sementara Kit masih tertidur begitu saja. Ia pun mempersiapkan diri, membersihkan dirinya dan langsung pergi ke tempat kediaman Monk. Namun saat Kearney berada di hadapan penjaga, seorang pria yang merupakan partner lamanya menyapa Kearney. Tak ingin penyamarannya terbongkar, ia membawa rekannya ke belakang dan mengatakan jika sekarang namanya adalah Bobby Z. Mendengar hal itu, rekan Kearney cukup terpukau, tetapi ia meminta jam yang Kearney pakai. Tak mau penyamarannya terbongkar, Kearney terpaksa memberikan jam tersebut dan ia pun langsung masuk ke pesta yang diadakan oleh Monk. Di sana Kearney lagi-lagi bertemu dengan Elizabeth, namun kali ini Kearney membuka identitas aslinya. Kearney menceritakan jika nama aslinya bukanlah Bobby Z, melainkan Kearney. Mendengar hal itu, Elizabeth hanya terdiam. Kemudian Elizabeth meninggalkan Kearney untuk berbicara dengan Monk. Elizabeth membeberkan semuanya bahwa pria yang ia temui bukanlah Bobby Z. Ia hanyalah sampah yang dijadikan tumbal untuk dibunuh. Setelah semuanya selesai, Elizabeth kembali menghampiri Kearney untuk bertemu dengan Kit. Setibanya mereka di sana, Elizabeth bertanya mengapa Kearney tak mengaku jika ia disuruh untuk menyamar sebagai Bobby Z. Kearney menjawab jika ia mengaku maka Grush akan mencarinya. Belum lagi Monk dan para mafia-mafia lainnya. Elizabeth pun melupakan hal itu, dan mereka langsung masuk ke dalam rumah. Namun sesampainya di dalam, ternyata di dalam telah terdapat Huertero bersama anak buahnya yang telah menyekap Kit. Karena tak ingin mereka semua dibawa-bawa, Kearney mengatakan jika Kit bukanlah anaknya. Argumen Kearney didukung oleh Elizabeth yang meminta Huertero untuk melihat mata serta wajah dari Kit. Ia mengatakan jika Kit adalah anak dari Olivia. Mendengar hal itu, Huertero terdiam, lalu ia menyuruh anak buahnya untuk membawa Kit ke mobil. Sebelum ia membawanya, Kearney mengatakan jika ia akan membunuh mereka semua. Huertero tersenyum seakan-akan meremehkan Kearney. Kemudian tiba-tiba Kit menghajar kemaluan salah satu anak buah Huertero, dan Kearney pun mulai beraksi. Ia membunuh beberapa anak buah Huertero, menghajarnya, membantingnya, dan lain-lain. Sementara Elizabeth dari belakang berusaha membantunya. Saat Kearney telah berhasil membunuh seluruh anak buah Huertero, Huertero tiba-tiba menodongkan senjata padanya. Namun Huertero terlambat karena Elizabeth langsung menembaknya hingga akhirnya Huertero pun tewas seketika. Kemudian, scene beralih pada Gus yang ternyata telah bersekongkol dengan Bobby Z. Ya, Bobby Z menyewa Grush untuk memberitakan tentang kematiannya. Namun Grush gagal, sehingga Bobby kecewa dan segera meminta Grush untuk membunuh Kearney agar ia tak harus lagi bersembunyi. Grush menjawab jika Bobby ingin melihat Kearney terbunuh, ia harus datang saat Kearney bertemu dengan Monk esok hari. Akhirnya, keesokan harinya Sin menampilkan Monk yang telah siap pergi di perahunya bersama Elizabeth. Namun Elizabeth terlihat menahan-nahan Monk, hingga Kearney pun muncul untuk mengambil alih semuanya. Ia menodong Monk untuk segera pergi dari perahunya. Monk yang tak bisa apa-apa hanya bisa pasrah. Saat ia hendak membawa tas yang berisi uang miliknya, Kearney justru menahannya dan hanya memberi Monk 2 gepok dolar tersebut. Monk pun pergi, tetapi tiba-tiba para anak buah Mad Dog datang meneriaki Kearney. Merasa harus menyelesaikan sesuatu, Kearney memutuskan untuk menghampiri mereka untuk meluruskan segalanya. Anak buah Mad Dog meminta Kearney untuk mengaku jika ia adalah Kearney yang membunuh bos mereka. Namun Kearney menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah Bobby Z. Di saat yang bersamaan, Kearney melihat Grush bersama Bobby Z yang sedang melihat ia ditodong oleh anak buah Mad Dog. Akhirnya Kearney yang memiliki ide cerdas langsung mengadu domba mereka dengan Gus. Ia mengatakan jika Kearney yang sebenarnya berada di dalam mobil bersama detektif Grush. Mendengar hal tersebut, anak buah Mad Dog semakin kebingungan. Di dalam mobil, Grush menyuruh Bobby untuk segera keluar agar mereka tak mencurigainya. Bobby pun keluar dan ia mengaku sebagai Kearney. Merasa pusing, anak buah Mad Dog memutuskan untuk memilih Kearney yang asli. Namun semua itu berubah ketika Kit meneriaki Kearney.
Mendengar hal itu, anak buah Mad Dog baru tersadar jika Kearney tak memiliki seorang anak. Akhirnya anak buah Mad Dog mengalihkan target mereka dan mereka pun membunuh Bobby Z yang asli sekaligus Groose. Sementara Kearney, ia memutuskan untuk melompat dan akhirnya berhasil kabur dengan perahu bersama Elizabeth dan Kit. Tamat.